Tiga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dalam kajian online Ramadan seri ketiga. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sore hari yang sejuk ini, marilah sama-sama kita membersamai sebuah kisah yang sangat menginspirasi untuk kita bisa teladani. Mudah-mudahan sebagaimana tema pada sore hari ini, yakni menepati janji, kisah ini menjadi sebuah panduan bagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar Ramadan yang kita jalani hingga paruh pertama di 10 hari ini dan selanjutnya hingga akhir nanti mampu menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, yang salah satu cirinya adalah sidik, yakni mampu menepati janji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu hari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu sedang duduk di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Di sekelilingnya para sahabat sedang asyik mendiskusikan sesuatu. Tiba-tiba datanglah 3 orang pemuda, 2 orang pemuda memegangi satu pemuda yang berada di tengah, pemuda lusuh yang diapit oleh mereka. Ketika sudah berhadapan dengan Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kedua pemuda yang ternyata kakak beradik ini berkata, "Tegakkanlah keadilan untuk kami, wahai Amirul Mukminin. Kisaslah pembunuh ayah kami sebagai had atas kejahatan pemuda ini." Umar radhiyallahu anhu segera bangkit dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Benarkah kau membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" Pemuda lusuh ini menunduk sesal dan berkata, "Benar, wahai Amirul Mukminin. Ceritakanlah kepada kami bagaimana kejadiannya," kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian sang pemuda lusuh mulai bercerita. "Aku datang dari pedalaman jauh. Kaumku mempercayai aku untuk urusan-urusan muamalah di kota ini. Sesampainya aku di kota ini, aku ikat untaku pada sebuah pohon kurma, lalu kutinggalkan dia. Begitu kembali, aku sangat terkejut melihat seorang laki-laki tua sedang menyembelih untaku. Rupanya untaku terlepas dan merusak kebun yang menjadi milik lelaki tetua itu. Aku sangat marah. Segera aku cabut pedangku dan kubunuh dia. Ternyata dia adalah ayah dari kedua pemuda ini." "Wahai Amirul Mukminin, kau telah mendengar ceritanya. Kami bisa mendatangkan saksi untuk itu," kata pemuda yang ayahnya terbunuh. "Tegakkanlah had Allah atasnya," timpal yang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tertegun dan bimbang mendengar cerita si pemuda lusuh. Sesungguhnya yang kalian tuntut ini adalah pemuda yang baik budinya. Dia membunuh ayah kalian karena khilaf, kemarahan sesaat, ujar Khalifah.
Kemudian beliau melanjutkan, izinkan aku meminta kalian berdua memaafkannya, dan akulah yang akan membayar diat atau tebusan atas kematian ayahmu. Maaf Amirul Mukminin, sergah kedua pemuda sambil dengan marah yang masih jelas terlihat. Kami sangat menyayangi ayah kami, dan kami tidak akan ridho jika jiwa belum dibalas dengan jiwa. Umar semakin bimbang. Di hatinya telah tumbuh simpati kepada pemuda lusuh ini yang dinilainya jujur dan bertanggung jawab. Tiba-tiba si pemuda lusuh berkata, wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah, laksanakanlah kisos kepadaku. Aku ridho dengan ketentuan Allah, ujarnya dengan tegas. Namun izinkan aku untuk menyelesaikan urusan-urusan kaumku terlebih dahulu. Berilah aku tangguh 3 hari. Aku akan kembali untuk dikisos. Kedua pemuda yang akhirnya terbunuh kemudian berteriak, mana bisa seperti itu? Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, nah, tak punyakah kau kerabat yang bisa menjamin urusan-urusanmu? Pemuda lusuh berkata, sayangnya tidak ada, wahai khalifah. Pemuda lusuh kemudian kembali balik bertanya kepada khalifah, bagaimana pendapatmu jika aku mati dalam keadaan membawa hutang pertanggungjawaban kaumku bersamaku? Kemudian khalifah berkata, baiklah, aku akan memberikan kepadamu waktu 3 hari. Tapi harus ada yang menjaminmu agar kamu kembali untuk menetapi janji. Tapi aku tidak memiliki siapapun di sini. Hanya Allah saja penjaminku, wahai orang-orang yang beriman, kata dia. Tiba-tiba di belakang kerumunan terdengar suara lantang, jadikan aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin. Ternyata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang berkata. Khalifah kemudian marah, Salman, kau belum mengenal pemuda ini. Demi Allah, jangan main-main dalam urusan ini. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya, ya Khalifah, dan aku mempercayainya sebagaimana engkau mempercayainya. Akhirnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan berat hati Umar mengizinkan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menjadi penjamin si pemuda lusuh. Pemuda itu pun pergi mengurus urusannya. Hari pertama berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan si pemuda lusuh. Begitupun juga hari kedua, orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah si pemuda akan kembali? Karena mudah saja jika si pemuda ini menghilang ke negeri yang jauh. Hari ketiga pun kemudian tiba. Orang-orang mulai meragukan bahwa si pemuda ini akan muncul, dan mereka mulai mengkhawatirkan nasib Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, matahari hampir tenggelam, hari mulai berakhir. Orang-orang berkumpul untuk menunggu kedatangan si pemuda lusuh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan mondar-mandir menunjukkan kegelisahan beliau. Kedua pemuda yang menjadi penggugat betul-betul kecewa karena keingkaran janji si pemuda lusuh, sekaligus mengkhawatirkan nasib Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang menjadi penjamin.
Akhirnya tiba waktunya pengkisasan. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dengan tenang dan penuh ketawakalan berjalan menuju tempat eksekusi. Hadirin mulai terisak tangis karena menyaksikan sahabat yang mulia seperti Salman Al-Farisi akan dikorbankan. Tiba-tiba di kejauhan ada sesosok bayangan berlari terseok-seok, jatuh, bangkit, kembali jatuh dan bangkit lagi. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, itu dia datang menetapi janjinya. Dengan tubuhnya bersimbah peluh dan nafas tersengal-sengal, si pemuda lusuh ini ambruk di pangkuan Umar radhiyallahu anhu. Pemuda lusuh ini berkata dengan susah payah, maafkan aku wahai Amirul Mukminin, tak kukira urusan kaumku menyita banyak waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti hingga ia sekarat di gurun. Terpaksa aku tinggalkan, lalu aku berlari dari sana menuju ke tempat ini. Umar radhiyallahu anhu menenanginya dan memberinya minum. Kemudian berkata, wallahi, demi Allah, mengapa engkau bersusah payah untuk kembali, padahal kau bisa saja kabur dan menghilang. Kemudian pemuda lusuh ini berkata sambil tersenyum, wahai Amirul Mukminin, aku kembali agar jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi kesatria yang mampu menepati janji. Umar radhiyallahu anhu berkaca-kaca sambil menahan haru. Lalu beliau bertanya kepada sahabatnya yang mulia, lalu wahai engkau Salman, mengapa engkau mau-maunya menjamin orang yang kau tidak kenal dan baru saja kau kenal? Kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menjawab, agar jangan dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi rasa percaya dan mau menanggung beban saudaranya. Hadirin yang hadir, kaum muslimin yang hadir pada waktu itu menahan nangis haru dengan kejadian itu. Tiba-tiba kedua pemuda penggugat berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saksikanlah wahai kaum muslimin bahwa kami telah memaafkan saudara kami itu. Semuanya tersentak kaget. Khalifah yang mulia, mengapa kalian melakukan ini? Apa yang kau lakukan? Kenapa kalian lakukan ini? Kemudian kedua pemuda penggugat ini menjawab dengan membahana, agar jangan sampai dikatakan bahwa di kalangan muslimin tidak ada lagi orang yang mau memberi maaf dan sayang kepada saudaranya. Allahu Akbar, teriak hadirin, pecahlah tangis bahagia, haru dan sukacita oleh semua orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Ramadan di tahun ini adalah Ramadan yang mampu menjadikan sebuah wadah tempat kita untuk menjadi pribadi yang disebutkan dalam kisah tadi, menjadi pribadi-pribadi yang benar. Para ulama mengatakan setidaknya ada 5 aspek dalam ketepatan janji atau kebenaran seseorang. Bentuk sidik itu yang pertama dalam perkataan. Sidqul hadis, benar dalam perkataan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia semenjak kita meniatkan saum di pagi hari atau di malam hari hingga kita berbuka, kita benar dalam perkataan
dan setelah itu kita benar dalam pergaulan, yakni sidqul muamalah. Dan yang ketiga yakni benar dalam kemauan, yakni sidqul azam. Dan yang keempat benar dalam janji, sidqul wa'd. Dan yang terakhir adalah benar dalam kenyataan atau sidqul hal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan memberikan kita sebuah wadah pembelajaran untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang benar. Semenjak kita awal berpuasa dari niat hingga kita berbuka, tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang memahami kesulitan kita, bahkan ketika kita berbohong dalam berpuasa. Ini sebuah pesan yang sangat mendasar bahwa muamalah kita seluruhnya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan pada yang lain. Saum mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang kita kerjakan seluruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang melihat. Saum yang kita kerjakan mampu menyesuaikan diri kita, apa yang kita katakan dengan apa yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang melihat dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menilai seluruh pekerjaan kita. Sehingga sang pemuda yang saleh ini yang menepati janjinya mampu menjadikan persaudaraan. Di situ ada ukhuwah, di situ ada saling percaya, di situ ada kepedulian. Dan insya Allah jika ini menyebar, saum kita mampu menghadirkan pribadi-pribadi yang sidik, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghadirkan keberkahan pada kehidupan kita, keluarga dan masyarakat. Marilah sama-sama kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.